Hello everyone, how's life? I hope that you still keep your spirit up studying English with me, Miss April. So, today we're going to learn about degree of comparison. We will discuss about the definition and concept about degree of comparison, the type and its rules in each types. So, the first is the definition. What do you think about degree of comparison? Jadi sebenarnya apa sih degree of comparison itu? Degree of comparison berasal dari kata compare yang berarti membandingkan. Membandingkan apa? Compare two things or more. Membandingkan dua benda atau lebih. Lalu apa sih yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah adjektif atau kata sifatnya. For example, ada satu buah semangka yang memiliki berat 4 kg, kemudian jeruk 2 kg, dan apel 2 kg. Dari ketiga benda itu, apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah beratnya. Berarti berat atau heavy, like ringan. Perbandingannya adalah jeruk sama beratnya dengan apel. Semangka lebih berat dari jeruk dan semangka paling berat dari semuanya. Nah, sama beratnya, lebih berat dan paling berat itulah yang disebut sebagai perbandingan atau membandingkan atau degree of comparison. The next is the type of degree of comparison. There are 3 types of degree comparison. The first type is positive degree atau sama. Contohnya sama cantiknya, sama tingginya, sama beratnya, sama panjangnya. And then the second type is comparative degree atau lebih. Contohnya lebih berat, lebih tinggi, lebih panjang, lebih jauh, lebih mahal. Nah, yang terakhir atau the last one is superlative degree atau paling. Contohnya paling bagus, paling tinggi, paling berat, paling mahal. Now let's discuss each type. Sekarang kita bahas satu persatu dari ketiga tipe degree of comparison. The first is positive degree atau sama atau se. Maksudnya gimana ya? Maksudnya adalah dua hal yang dibandingkan berada di level atau tingkatan yang sama. Nah, rumusnya adalah subjek pertama plus to be plus S, kemudian adjektif atau kata sifat S, kemudian subjek kedua. Maka aturan yang dipakai di type ini, positive degree ini, rulesnya yang dipakai adalah S, adjektif S. Jadi, kata sifat atau adjektifnya berada di antara S dan S. Misalnya begini, setinggi, maka menjadi S, tall S.
Tallnya berada di antara S dan S. Kemudian sebesar, S, big, S. Secantik, S, beautiful, S. Setua, S, old, S. Sejauh, S, far, S. Seterkenal, S, famous, S. Semahal, S, expensive, S. Kemudian for example, contoh kalimatnya misalnya di sini ada dua perempuan yang memiliki tinggi sama-sama 160 cm. Maka yang dibandingkan adalah tingginya. Maka kalimatnya akan menjadi Elena sama tingginya dengan Catherine. Elena is as tall as Catherine. Kemudian tipe kedua, comparative degree atau lebih. Apa maksudnya? Yaitu membandingkan dua hal yang salah satunya memiliki sifat lebih. Kemudian rules-nya. Di sini rules-nya dibagi menjadi dua rules. Rules yang pertama yaitu apabila kita memakai kata sifat yang memiliki satu atau dua syllables atau suku kata, maka rumusnya akan menjadi subjek pertama plus to be, kemudian adjektif yang ditambahin dengan er dan diikutin dengan then, kemudian subjek kedua. Jadi aturan yang dipakai adalah adjektif ditambah dengan er dan diikutin dengan then. Misalnya begini, taller berasal dari kata tall. Tall ini memiliki satu syllables atau satu suku kata, jadi taller. Kemudian big, besar, menjadi bigger. Long menjadi longer. Easy menjadi easier. Small menjadi smaller. Old menjadi older. Kemudian rules yang kedua, yaitu yang memiliki lebih dari dua syllables atau suku kata. Maka rumus yang dipakai adalah subjek pertama to be, kemudian more diikuti dengan adjektif dan then, kemudian subjek kedua. Maka aturan yang dipakai adalah more, adjektif, then. Misalnya begini, more expensive. Expensive di sini memiliki 3 syllables, expensive. 3 suku kata, maka menggunakan aturan more di depan adjektif. Kemudian ada more interesting, more beautiful, more difficult, more delicious, more comfortable. Nah, sekarang contoh kalimatnya. Contoh kalimat yang memiliki satu atau dua syllables. Di sini ada dua menara atau dua gedung. Yang pertama Monas yang memiliki tinggi 132 meter dan patung Liberty yang memiliki tinggi 93 meter.
maka kalimatnya akan menjadi Monas lebih tinggi dari patung Liberty. Monas is taller than Liberty. Tinggi, tall. Tall memiliki 1 syllables, maka menjadi taller. Kemudian than, daripada. Kemudian contoh untuk kalimat yang memiliki lebih dari 2 syllables. Di sini ada 2 buah tas kuning dan tas kuning coklat dan biru. Yang memiliki harga tas coklat $50 dan tas biru $25. Maka kalimatnya akan menjadi tas coklat lebih mahal dari tas biru dan brown bag is more expensive than blue bag. Mahal, expensive. Expensive memiliki 3 syllables. Maka aturan yang dipakai adalah adjektifnya berada di belakang more, atau more diikuti dengan adjektif kemudian than. Kemudian tipe yang kedua. Kemudian tipe yang ketiga atau superlative degree atau paling atau ter. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hal yang dibicarakan memiliki sifat paling di antara hal-hal yang dibandingkan. Nah, di sini sama seperti comparative degree memiliki 2 rules. Rules yang pertama yang menggunakan 1 atau 2 suku kata syllables, maka rumusnya adalah subjek pertama kemudian to be plus the, kemudian diikuti dengan adjektif yang ditambahin dengan est dan objek atau pelengkap. Maka aturan atau rules yang dipakai di sini adalah the adjective yang ditambahin dengan est. Misalnya begini, the tallest, tinggi menjadi tallest. Di awal adjektif ditambah dengan the. Terus kemudian the biggest, the longest, the easiest, the smallest, the oldest. Kemudian aturan yang kedua, yaitu yang memiliki lebih dari 2 suku kata. Maka rumus yang dipakai adalah subjek pertama, kemudian to be, kemudian the, kemudian diikuti dengan most, dan adjective plus objek. Maka rules atau aturan yang dipakai adalah the diikuti dengan most dan adjektif. Misalnya begini, the most expensive, the most interesting, the most beautiful, the most difficult, the most delicious, the most comfortable. Kemudian contoh kalimatnya. Contoh kalimat dari 2 aturan. Yang pertama adalah 1 atau 2 syllables atau suku kata. Di sini ada 3 pensil yang memiliki panjang berbeda. Pensil kuning lebih panjang dari keduanya. Maka kalimatnya akan menjadi pensil kuning paling panjang dari semuanya.
yellow pencil is the longest of all. The long ditambah dengan est menjadi the longest of all, paling panjang. Kemudian yang menggunakan lebih dari 2 syllables. Ada 3 tas yang memiliki harga berbeda-beda. Tas coklat memiliki harga $50, tas biru $25, dan tas orange memiliki harga $40. Maka kalimatnya akan menjadi tas coklat paling mahal dari semuanya. Brown bag is the most expensive of all. Nah, dari ketiga tipe-tipe tadi, ada beberapa adjektif yang tidak mengikuti rules seperti sebelumnya, yang disebut sebagai irregular adjective. Apa saja irregular adjective? Ini, yang pertama adalah good. Kalau di aturan positif, di tipe positif, aturannya akan tetap. Adjektifnya tetap, tidak berubah, hanya menambahkan s saja di depan dan di belakang adjektif, seperti good. As good as bad as far as little as many as. Untuk komparatif, good menjadi better, superlatif menjadi the best. Jangan lupa, di tipe superlatif kita harus memakai the sebelum adjektif. Kemudian bad, komparatifnya adalah worse, superlatifnya the worst. Far menjadi farther, kemudian the farthest. Little menjadi less, the less. Many menjadi more, kemudian the most. Nah, sekarang example dialogue for each type. The first is positive degree. Excuse me, how much this apple? It's 2,000 rupiah per kilogram, ma'am. How about the orange? It is as much as apple, ma'am. 2,000 rupiah per kilogram. Well, I want 1 kilogram apple and 1 kilogram orange. How much the cost? Okay, ma'am, so it's 40,000 rupiah. And then, the example dialogue of comparative degree. Hey honey, why you look confused? Tonight I will attend my friend's birthday party, mom, and I don't know which dress that I should wear. Let me see your dress. I like this dress. What do you think? I think the red one better, dear. Okay, I will wear this. And then the example dialogue of superlative degree. Hey Elena, what are you doing? Oh, hey Steven, I'm looking for a historical book for Mr. Ulrich assignment. Well, I know the best historical book for reference. Really? Can you show me? Sure, follow me. Okay, let's go. And then, exercise. Nah, di sini ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan
dengan cara choose the correct answer in the box below. Jadi, soal-soal ini bisa kalian jawab dengan memilih jawaban yang benar yang berada dalam box ini. Okay, that's all that I can explain for today. Thank you for watching and bye-bye.